Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu di ibadah online tanggal 30 Mei 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar petugas untuk minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Persembahan secara online juga kita dapat kita lihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan bersukacita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara gereja. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Ingatlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita dan sama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan dan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sama-sama. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu menganugerahi kasih dan berkat-Nya kepada orang-orang yang baik. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya kasih-Nya bagi kita semua. Katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat suaramu, katakan lagi. Tiada berkesudahan,
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya, come on, tepuk tangan dimanapun kau berada, karena kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku, Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, come on, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Kau baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau namanya Yesus. Tidak ada kata yang dapat kami katakan lebih selain kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Dan hanya itu yang Kau mau, yaitu hati yang bersyukur Bapa. Tuhan, pagi hari ini, terlepas dari apapun yang kami hadapi, kami mau katakan Engkau baik. Dan kami mau memohon untuk Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun kami berada, dan khususnya dalam rumah kami masing-masing ketika kami menyembah-Mu, kami ingin Roh Kudus-Mu hadir, mengalir, memberi kuasa, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat penolong, terima kasih buat Roh Kudus yang lembut, yang manis yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau nyanyikan lagu ini Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan sama-sama. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, penuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Oh, kami perlu Kau Yesus. Mari katakan dengan segenap hatimu, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari katakan, mengalirlah kuasa Roh
setiap dari kita pasti ada pergumulan. Sebab itu pagi hari ini mari kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyerahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing, di dalam rumah kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita berubah dan kita dapat meninggikan Tuhan. Sekali lagi mari kita angkat hati kita, suara kita katakan sama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom saudara-saudari, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita semua dalam ibadah minggu ini. Dan kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang diberi judul Kasih Anak pada Orang Tua. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama untuk tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami memimpin, bahkan menolong kami akan kami boleh mengerti dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tema hari ini itu jelas bahwa berkata tentang kasih anak pada orang tua. Jika dalam ibadah minggu lalu kita diingatkan dengan judul kasihilah orang tuamu, maka dalam minggu ini kita di ibadah hari ini kita diberi judul kasih anak pada orang tuanya. Saya rasa dengan judul ini kita mau sama-sama belajar dan mau sama-sama diajar bagaimana seorang anak mengasihi orang tuanya. Ketika saya mendapat judul khotbah ini, kasih anak pada orang tua, saya pribadi sempat bingung karena cukup bercabang. Judul dengan tema ini, kasih anak pada orang tuanya, ini cukup bercabang. Tapi dalam perenungan saya bersyukur karena Roh Kudus membantu dan memimpin saya untuk mengerti. Roh Kudus memimpin saya dalam perenungan yaitu bagaimana seorang anak itu seharusnya mengasihi orang tuanya. Jadi dalam perenungan saya itu dikatakan, dalam perenungan saya yang saya dapatkan, lebih tepatnya adalah bagaimana seorang anak itu mengasihi orang tuanya. Dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar tentang orang tua, kita sering diingatkan untuk menghormati orang tua. Bahkan firman Tuhan yang diambil pun sering diambil yang berhubungan dengan menghormati orang tua. Tapi justru sangat jarang dan bahkan sedikit sekali yang mengkhotbahkan tentang bagaimana mengasihi orang tua. Oleh sebab itu,
Melalui firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama merenungkan dan melaksanakan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Mari kita sama-sama membuka ayat Alkitab kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat Alkitab ini menerangkan bahwa ketika kita mengasihi, marilah anak-anakku, kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Berbicara tentang mengasihi, terlebih mengasihi orang tua, biasanya kita akan diingatkan untuk mengenang kebaikan. Kita pasti sering diingatkan, kau harus mengingat, kamu harus mengingat atau mengasihi orang tuamu karena orang tuamu telah mengasihimu. Kita sering diingatkan, ditegur dengan perkataan-perkataan seperti itu. Berbicara tentang mengasihi orang tua biasanya kita diingatkan, ditegur. Kita kenang kembali kebaikan dan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Tetapi bagaimana ketika ternyata pada kenyataannya orang tuamu itu adalah orang tua yang sangat mengecewakan. Atau orang tuamu adalah orang tua yang banyak kekurangan. Yang bahkan ketika kamu ingin bertemu dengan teman-temanmu, kamu malu untuk mengenalkan orang tuamu. Orang tuamu banyak kelemahan. Bagaimana? Ketika kita diarahkan untuk mengasihi orang tua, kita mulai mengingat, kebaikan-kebaikan orang tua kita. Tapi tidak sedikit orang pada zaman sekarang yang juga memiliki orang tua yang justru ketika dia membayangkan orang tuanya justru hanya ada kesakit hatian. Bisakah kita mengasihi? Atau berbicara tentang menghormati orang tua biasanya kita akan diiming-imingi. Ya sama seperti firman Tuhan juga katakan. Kita dijanjikan berkat. Kalau diiming-imingi mungkin bahasanya terlalu negatif. Tetapi ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa ada janji ketika kita menghormati orang tua. Ada berkat. Jika kamu menghormati orang tuamu, maka kamu akan panjang umur. Kamu akan bahagia hidupmu di bumi. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada janji itu? Bagaimana jika tidak ada perintah itu? Apakah kita tidak perlu menghormati orang tua kita? Firman Tuhan diberikan untuk menuntun jalan hidup kita. Manusia itu menuruti perintah Tuhan dan larangannya dan janjinya agar manusia itu dapat hidup dengan baik dan benar. Jadi firman Tuhan itu diberikan kepada manusia untuk menuntun jalan hidup manusia sesuai dengan perintah, larangannya dan janjinya agar manusia dapat hidup baik dan benar. Jadi firman Tuhan juga memberitahukan kita bahwa harus menghormati orang tua. Karena ketika kamu menghormati orang tua, kamu akan mendapat berkat. Kamu akan hidup bahagia di bumi. Tapi coba kita sama-sama renungkan. Bagaimana jika justru berkat dan janji itu tidak ada? Atau perintah akan menghormati orang tua itu tidak ada? Masihkah kita menghormati orang tua kita? Atau ketika orang tua kita mengecewakan kita? Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Apakah kita masih mengasihi orang tua kita? Ayat yang tadi kita baca memang tidak secara khusus. Ya, ayat yang tadi kita baca memang tidak secara khusus mengarahkan kita untuk mengasihi orang tua. Tapi sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup
dengan kasih, dengan kebenaran. Mari kita sama-sama buka ayat Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6, ayat 3 sampai 6 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jelas ayat Alkitab ini menekankan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya dituntut untuk menghidupi kasih dan juga kebenaran sesuai seperti Kristus telah hidup. Jika kita mengingat kembali kisah tentang Yesus, kita akan melihat bagaimana kehidupan Yesus sebagai teladan hidup kita. Yesus pernah menuruti kehendak ibunya, keinginan ibunya walaupun waktunya belum tiba. Jika setiap dari kita pernah membaca Alkitab dan bahkan pernah mendengar kisah tentang pernikahan di Kana, kita pasti tahu bahwa ketika saat itu ibu Yesus meminta Yesus untuk menolong pernikahan yang ada di Kana itu. Tetapi jawab Yesus kepada ibunya, apa maumu ibu? Karena waktuku belum tiba. Tapi walaupun dia berkata demikian, dia tetap melakukan apa yang diinginkan oleh ibunya. Di sini dapat kita lihat bahwa sebagai manusia, Tuhan Yesus hidup pun masih menaati kehendak ibunya. Masih memenuhi keinginan permintaan daripada ibunya. Sedangkan dalam kehidupan Yesus juga kita dapat melihat bahwa Yesus sendiri selama 30 tahun lebih. Selama 30 tahun dia hidup, dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Di dalam Alkitab banyak sekali mencatat bahwa Yesus mengaku dia adalah anak manusia. Baru sampailah kepada Petrus, saat Petrus ditanya, barulah Petrus yang mengaku siapakah Yesus. Dia berkata, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pun pengakuan dari Petrus. Tetapi secara pribadi Tuhan Yesus hidup sebagai anak manusia. Dia menghargai, dia menghormati orang tuanya yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus pun bahkan terhadap ayahnya ataupun terhadap ibunya, dia menaruh rasa taat, rasa hormat, dan rasa kasihnya kepada kedua orang tuanya yang ada di dunia ini. Jadi, jika kita adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti hidup kita pun haruslah menurut sesuai dengan jalan hidup Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini, dia memberikan teladan. Berarti ketika kita hidup, kita haruslah hidup menurut semua perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus juga menuruti semua perintah Tuhan. Tanpa terkecuali. Kita sama-sama buka ayat Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Dalam Efesus 6 ayat 1 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kitab ini ditulis oleh Paulus. Ketika dia menekankan perintah ini, dia bukan memberikan perintah yang baru. Tapi perintah ini memang datang dari perintah hukum Taurat, yaitu perintah dari firman Tuhan. Untuk menghormati orang tua. Untuk mentaati orang tua. Tetapi ingat, ketika kita
diingatkan untuk mentaati orang tua sesuai dengan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan memang mengingatkan kita untuk menghormati orang tua. Tetapi di sini dijelaskan bahwa taati orang tuamu di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika kita berkata atau ketika kita mendengar firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Maka dengan jelas itu dikatakan bahwa taati dan hormati itu di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menghormati bukan berarti kita tidak boleh menegur jika orang tua kita salah. Ketika kita menghormati, mentaati bukan berarti kita tidak boleh menolak jika permintaan mereka atau keinginan mereka itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya punya satu kesaksian tentang kehidupan saya dengan orang tua saya. Ketika saya belum dibaptis, tetapi saya sudah percaya Tuhan dan orang tua saya sama sekali belum percaya sama Tuhan. Saat itu saya dan keluarga saya baru pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Karena satu rumah kita biasa kalau pindah, nah orang tua saya sebagai orang yang memiliki kepercayaan secara adat ya. Ketika pindah rumah pasti akan harus ada bersih-bersih rumah. Nah selain bersih-bersih rumah secara fisik, biasanya juga ada itu bersih-bersih rumah yang dalam tanda kutip. Ya seperti kita bersih-bersih rumah, misalnya ada yang harus disembah, dicuci pakai bunga, atau disiram kemenyan seperti itu. Nah pernah satu kali ketika kami pindah rumah, nah orang tua saya meminta saya untuk menolong dia untuk membersihkan rumah, mengepel, mengelap. Ketika mengepel ataupun mengelap rumah, air yang dipakai untuk mengelap ataupun mengepel itu ditaruh jeruk purut. Ya mungkin saudara-saudari tidak tahu bagaimana itu jeruk purut, tapi mungkin boleh ke pasar cari atau mungkin teman-teman di sini atau saudara-saudari pernah tahu apa itu jeruk purut ya. Jeruk purut ini biasa dipakai untuk orang-orang yang suka sembayang atau suka menyembah berhala-berhala. Nah, ketika orang tua saya memeraskan air perasan jeruk purut itu ke dalam tong tempat saya mengepel atau tempat saya mengelap air tempat mengepel ataupun mengelap itu, saya masih berpikiran positif. Saya pikir mungkin supaya wangi ya, supaya wangi jadi ditaruh perasan air jeruk purut. Tapi ketika orang tua saya mulai meletakkan parutan daripada kemenyan, nah saat itu saya sudah mulai rasa tidak benar. Nah ketika itu tidak benar, ketika saya merasa itu tidak benar, maksudnya parutan bekas kemenyan itu ditaburkan di air tempat mengepel atau mengelap itu, saya rasa ini tidak benar. Jadi saya mulai menolak untuk papa saya tidak mau mengepel ataupun mengelap itu jika airnya tidak diganti. Tapi orang tua saya marah besar. Orang tua saya justru mengatakan kalau saya tidak taat. Tapi apakah benar saya tidak taat? Saya katakan kepada papa, saya akan mengepel, saya akan mengelap kalau airnya diganti. Tetapi papa saya tidak mau. Dia keras, dia justru berkata, kalau tidak mau, tidak boleh lagi ke gereja. Tapi saya rasa itu tidak benar. Oleh karena itu saya tetap berteguh. Karena firman Tuhan pun jelas berkata bahwa ketika kita taat sama orang tua, kita juga harus taat dalam kebenaran. Mengepel itu mungkin hal yang sepele, hal yang biasa. Yang kalau kamu anak yang taat, kamu harus melakukannya. Benar, tapi ketika itu dicampur dengan hal-hal yang berbau mistik, saya rasa itu tidak benar.
Dan ketika itu tidak benar, saya mulai mengatakan kepada orang tua saya. Bukan karena keegoisan saya, tapi karena justru rasa kasih saya kepada orang tua saya. Saya ingin menyatakan pada orang tua saya bahwa hal seperti itu adalah hal yang tidak benar. Jadi ketika saya disuruh untuk melakukan itu, saya tolak. Saya bukan tolak dengan marah-marah. Tapi saya katakan kepada orang tua saya tidak mau ngepel kalau airnya tidak diganti. Kalau airnya diganti, saya pasti akan pel. Saya katakan dengan baik-baik sama orang tua saya. Tapi orang tua saya justru tidak mau. Itu tidak masalah. Tapi yang penting adalah ketika kita taat pada orang tua kita harus taat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang kasih ini, firman Tuhan kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 3 sampai 18 tadi berkata, "Hai anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran." Sekali lagi kita diingatkan untuk taat pada orang tua sesuai dengan perintah Tuhan dan taat kepada orang tua sesuai dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang kita percaya adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi ketika kita dikatakan untuk taat, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mari saudara-saudara, taat mengasihi orang tua itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih bukan hanya soal materi. Bukan hanya soal, nanti pas hari ibu atau hari orang tua kita upload di sosial media, selamat hari ibu atau selamat hari orang tua. Sambil cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu. Itu tidak salah, tapi apakah setiap hari kamu melakukan itu? Atau hanya setahun sekali yang penting uploadlah di sosial media. Bukan seperti itu saja, bukan hanya sekedar perkataan. Dan kasih juga bukan hanya soal materi. Yang kalau orang tua kita mau apa, kita tinggal kasih. Ada uang kita kasih, atau apa yang diminta sama orang tua kita, kita turuti. Apa yang dimau, kita kasih. Bukan hanya seperti itu saudara-saudari. Kasih tidak soal materi, tidak soal seberapa kamu menurut, tidak soal seberapa kamu mengasihi dengan cara memberi apapun yang dia mau. Tetapi kasih itu berbicara tentang perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Seperti apa? Kita boleh sama-sama buka ayat Alkitab kita. Jika kita ingin mengasihi ingin mengasihi orang tua kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengingat, sama-sama menghafalkan, mengingat dan menuliskannya di dalam hati kita. Apa itu kasih? Kasih itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Jadi ketika berkata, kamu harus mengasihi orang tuamu, kamu harus sabar terhadap orang tuamu. Seberapa mengecewakannya dia, atau seberapa banyak pun kelemahannya, kekurangannya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ketujuhnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara-saudari, bagaimana cara seorang anak mengasihi orang tuanya? Ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan secara benar. Kasih orang tuamu sesuai dengan firman Tuhan.
Mungkin boleh dihafalkan ayat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini. Jadi bagaimana cara seorang anak si orang tuanya? Yaitu kasihilah orang tuamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimanakah firman Tuhan itu? Kembali lagi kepada ayat firman Tuhan. Yaitu ada di dalam Alkitab. Kasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu dan dia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi bagaimanapun orang tuamu, saudara-saudari, kasihi dia. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Kasihi jangan dengan kata-kata, tapi kasihi dengan tindakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami ditegur, diajarkan, diingatkan untuk mengasihi orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami agar kami memiliki kasih yang daripada Tuhan. Agar kami tahu bagaimana mengasihi orang tua kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami manusia yang lemah dan ampuni dosa kami Tuhan. Dan kuatkan kami ketika kami harus mengasihi orang tua kami walaupun orang tua kami mungkin sering mengecewakan kami dan bahkan memiliki kelemahan. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan karena ketika kami menghormati orang tua kami, Engkau memberikan kami janji. Yaitu kami boleh memiliki panjang umur, bahkan hidup kami boleh bahagia di bumi ini. Namun walaupun Tuhan janji itu tidak ada, ajar kami agar kami boleh menerima sepenuhnya orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berikan kami kekuatan agar kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tapi biarkan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探。拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位。同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱。以圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam 1 minggu hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.